Pemirsa, kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia meningkat signifikan sepanjang Agustus hingga Oktober 2022. Tercatat sudah 133 anak meninggal dunia akibat gagal ginjal akut. Kemenkes menyebut yang memicu gagal ginjal akut pada anak adalah cemaran dari etilen glikol, sebuah senyawa yang terkandung dalam obat sirup yang biasa diberikan pada anak-anak. Kali ini kita akan memaparkan seberapa bahaya cemaran etilen glikol bagi anak, apakah ada penawarannya, dan bagaimana perjalanan pemerintah dalam menguak kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia. Kita akan mengawali dengan slide pertama. Tepatnya kemarin Kementerian Kesehatan melalui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah mengumumkan langsung update terkait dengan kasus gagal ginjal akut di Indonesia. Dan sepanjang tahun 2022 tercatat ada sebanyak 241 kasus yang tersebar di 22 provinsi di Indonesia dengan fatality yang cukup tinggi. Menurut Menkes, gagal ginjal akut pada anak ini sebenarnya sudah ada temuannya sejak awal 2022, namun kasusnya sedikit, yakni dengan rata-rata kematian 1 hingga kematian sepanjang Januari hingga Juli 2022. Namun meningkat drastis pada Agustus 2022, terdapat 36 kasus, di September ada 78 kasus, hingga puncaknya di Oktober, yakni sebanyak 110 kasus dengan rincian 69 kasus saat ini dalam pengobatan atau 29%, kemudian 36 kasus atau 16% sudah dinyatakan sembuh, dan yang paling tinggi justru adalah total kematiannya, yakni mencapai 133 kasus yang mencakup 55% dari seluruh kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia. Kemudian apa yang menjadi perhatian publik? Hal ini dikarenakan adalah kelompok anak yang menjadi korban dari gagal ginjal akut ini merupakan anak yang justru usianya masih cukup muda ataupun masih cukup belia. Di mana anak-anak usia balita yang paling banyak adalah sebanyak 153 kasus ini menyerang anak usia 1 sampai dengan 5 tahun, dan kurang dari 1 tahun ada sebanyak 26 kasus, 6 sampai dengan 10 tahun 37 kasus, serta 11 sampai dengan 18 tahun menyerang sebanyak 25 kasus. Kita bisa lihat dari paparan grafik tadi bahwa yang paling banyak memang untuk balita, yakni bayi usia di bawah 5 tahun menderita gagal ginjal akut. Tentunya Kementerian Kesehatan juga sudah melakukan sejumlah upaya untuk dapat melakukan berbagai penelusuran untuk mengetahui penyebab dari gagal ginjal akut pada anak di Indonesia, dan prosesnya juga cukup panjang. Mula-mula Kementerian Kesehatan ini melakukan temuan kasus gagal ginjal anak yang meningkat pada Agustus sampai dengan Oktober 2022. Kemudian Kemenkes juga setelah menemukan adanya kasus ini mengecek terlebih dahulu apa sebenarnya yang menjadi penyebab, dikaitkan awalnya dengan COVID-19 dan juga vaksin COVID-19. Dilakukan pengecekan, ternyata tidak terbukti karena COVID-19. Lalu Kemenkes melakukan tes patogen, di mana dalam tes patogen ini Kementerian Kesehatan untuk dapat melihat apakah adanya cemaran bakteri dan juga virus yang mengakibatkan gagal ginjal akut. Ternyata tidak juga ditemukan dari tes patogen ini. Lalu barulah Kemenkes melihat ada temuan kasus serupa terjadi di negara Gambia, di mana gagal ginjal akut juga membunuh sejumlah anak di sana. Dan barulah Kemenkes melihat rilis yang dikeluarkan WHO, di mana WHO mengumumkan bahwa penyebab kasus gagal ginjal akut di Gambia ini dikarenakan dengan senyawa yang namanya adalah etilen glikol. Kemudian langkah langsung diambil oleh Kementerian Kesehatan, di mana Kementerian Kesehatan langsung melihat etilen glikol yang ada di Indonesia. Kemenkes melakukan penelusuran ke 156 rumah dari pasien gagal ginjal akut di seluruh Indonesia, dan dari 156 rumah tersebut ditemukan ada sebanyak 102 obat jenis sirup yang diberikan kepada anak-anak yang ternyata mengandung etilen glikol yang berbahaya, dan juga dikatakan ini menjadi memicu penyebab dari gagal ginjal akut. Kemudian barulah Kemenkes mengeluarkan larangan untuk tidak diperbolehkannya diresepkan obat sirup kepada anak, karena ini dikhawatirkan ataupun diduga mengandung etilen glikol yang sudah tercemar dan juga berbahaya bagi anak. Lantas, mengapa etilen glikol ini menjadi berbahaya? Kita akan lihat. Sebenarnya ada 3 senyawa berbahaya yang disebutkan oleh Kemenkes memicu terjadinya gagal ginjal akut pada anak yang terkandung dalam obat sirup. Ini adalah yang pertama, etilen glikol atau EG, kemudian juga ada dietilen glikol DEG, serta etilen glikol butil eter yang merupakan senyawa sebenarnya digunakan untuk dijadikan pelarut
yang merupakan ini kalau digunakan dengan kadar yang tidak melebihi batas masih disebut aman dan juga tidak berbahaya bagi tubuh. Dan awalnya bentuknya adalah polyethylene glycol. Namun dengan produksi yang buruk dan juga batas ambang yang melebihi ketentuan, polyethylene glycol ini memicu cemaran seperti menjadi ethylene glycol, diethylene glycol dan juga ethylene glycol butyl ether, sehingga ini berbahaya bagi anak. Dan yang menjadi lebih semu lagi bagi orang tua ataupun bagi Kemenkes awalnya, mengapa ini tidak ditemukan tanda-tandanya di awal penelitian dilakukan Kemenkes. Hal ini dikarenakan polyethylene glycol ataupun ethylene glycol ini yang fungsinya sebagai pelarut sangat jarang sekali dicantumkan dalam senyawa aktif dalam kemasan penjualan obat sirup pada anak, yang akhirnya berdasarkan kajian dari Kemenkes ditemukanlah kandungan cemaran dari ethylene glycol dan juga berbahaya bagi anak-anak. Dan setelah mengetahui apa saja yang menjadi cemaran dari ethylene glycol ini, Kementerian Kesehatan juga langsung melakukan langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk dapat melakukan penanganan terkait dengan kasus ini. Dengan adanya cemaran dari polyethylene glycol atau ethylene glycol yang melebihi ambang batas dan juga berbahaya untuk anak-anak, akhirnya antisipasi awal yang dilakukan Kementerian Kesehatan adalah melarang pemberian obat sirup pada anak, dan juga Kemenkes melakukan pendistribusian ini di stop untuk obat sirup secara keseluruhannya, ditutup total, dan nantinya akan terus dikaji sehingga perlahan akan dibuka kembali oleh Kementerian Kesehatan sembari Kemenkes menelusuri dan juga meneliti jenis obat sirup mana saja yang tidak memiliki cemaran dari ethylene glycol dan juga berbahaya. Hingga kini sudah ada sebanyak ribuan obat sirup yang sudah diteliti oleh Kementerian Kesehatan, dan informasi terakhir terdapat 102 merek dagang dari obat sirup yang dinyatakan mengandung cemaran ethylene glycol dan berbahaya bagi anak-anak. Kemudian juga Kemenkes sudah melakukan koordinasi dengan kelompok farmasi dan juga BPOM. Ada juga rilis nama dan juga obat-obatan yang mengandung ethylene glycol yang juga sudah berbahaya. Ini sudah dikeluarkan rilisnya terhadap Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Kesehatan pun sudah mendatangkan vial atau penawar gagal ginjal akut dari Singapura yang disebut sebagai fomepizole injection, yang ini tidak diproduksi di Indonesia sehingga harus didatangkan langsung dari Singapura. Sebagai tindakan untuk membantu proses penyembuhan bagi anak yang menderita gagal ginjal akut pada anak, akhirnya obat ini pun didatangkan, dan juga dari Singapura. Untuk permulaan ada sebanyak 200 vial yang sudah didatangkan dari Singapura. Bahkan juga ini nanti rencananya Kemenkes sudah berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan Australia untuk mendatangkan fomepizole injection ini. Kita akan lihat apa saja manfaat dari fomepizole injection yang disebut sebagai obat penawar gagal ginjal akut. Ini sebenarnya merupakan salah satu obat yang dapat digunakan sebagai penawar racun yang untuk digunakan mencegah kontaminasi racun dalam tubuh serta bekerja sebagai antidot keracunan dari metanol atau ethylene glycol yang menjadi penyebab dari gagal ginjal akut pada anak. Biasanya fomepizole injection ini digunakan saat pasien gagal ginjal akan melakukan cuci darah. Kemudian juga ini digunakan pula untuk harga yang cukup mahal, yakni mencapai 16 juta rupiah. Namun jangan khawatir pemirsa, karena pemerintah akan melakukan pembiayaan untuk mendatangkan fomepizole injection ini, seluruhnya akan dibiayai oleh pemerintah dan juga nanti akan diberikan kepada anak-anak yang menjadi prioritas yang masih menderita gagal ginjal akut. Akan diberikan dan juga akan dipastikan bahwa ini dapat membantu proses penyembuhan dari gagal ginjal akut pada anak. Lantas sebenarnya yang menjadi pertanyaan, apakah gagal ginjal akut ini hanya terjadi di Indonesia saja? Ternyata temuan dari gagal ginjal akut yang disebabkan oleh senyawa pelarut tadi ini sudah ditemukan sejak 20 tahun yang lalu. Mulai dari negara Bangladesh yang sudah menemukan adanya gagal ginjal akut dikarenakan dari senyawa pelarut, yakni kasusnya mencapai 1.000 kasus ya ini. Kemudian juga ada di tahun 1992 di Bangladesh, ada juga di Haiti pada tahun 98 dengan kasus kurang dari 250 kasus. Meningkat lagi temuannya di Panama, yakni pada tahun 2006 dengan temuan lebih dari 250 kasus. Ditemukan juga di Nigeria, di India hingga tahun 2009, dan terakhir di Gambia pada 2022, dan kini ada di Indonesia. Dengan total 241 kasus, 133 kasus diantaranya meninggal dunia.
Pemirsa, tentunya dengan adanya temuan dari Kementerian Kesehatan terkait dengan bahaya etilen glikol atau sebuah larutan ataupun senyawa pelarut zat kimia ini memicu gagal ginjal akut pada anak, diharapkan bisa menjadi jawaban akan keresahan pada orang tua yang selama ini khawatir dengan resiko penyakit gagal ginjal akut pada anak. Demikian pemaparan kami kali ini, pemirsa, dan tentunya kita harapkan pemerintah akan dapat melakukan penanganan yang serius dengan kasus ini.